how beautiful, name above every name, exalted high. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan saya percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, dan setiap kita boleh terus ada dalam kasih karunia dan kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati kita untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus,
dan kita menerima kuasanya yang nyata dalam hidup kita. Kita menerima mujizatnya yang nyata dalam hidup kita, dan setiap kita menikmati berkat-berkat kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita bersama-sama akan berdoa, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu, buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan senantiasa sempurna dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan senantiasa ya dan amin bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus bersekutu bersama dengan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau kembali memuji dan menyembah Engkau. Kami mau kembali Tuhan menikmati hadirat kuasa lawatan-Mu. Itu sebabnya Engkau berdaulat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib dan dahsyat melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau memimpin Tuhan pujian penyembahan, Kau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Tuhan Yesus. Bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya Allah yang setia bagi setiap kita. Dan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya yang
Shalom Aleichem, jemaat GBIVC Pemulihan yang saya kasihi. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai memelihara kita dan menolong kita di seluruh kehidupan kita. Dan saat ini kita kembali bertemu lagi dalam kebaktian bersama-sama. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan baik kepada kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena saat ini Engkau menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu, beribadah kepadamu bersama-sama. Demi itu kami mohon Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, yang tidak terbatas. Roh Kudus pimpin kami ke dalam semua kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir kebaktian ini, sehingga kami semua memperoleh berkat rohani padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan saat ini juga Engkau memakai hamba-Mu ini sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai menjadi manusia lain. Menjadi manusia lain. Dari manusia biasa menjadi manusia lain. Dari manusia yang tidak berhasil jadi manusia yang berhasil. Itu dia. Apa rahasianya, saudara? Suatu ketika hamba Tuhan Samuel bertemu dengan Saul. Saul pada saat itu jadi gembala, sedang mencari dombanya yang hilang. Lalu Samuel katakan kepada Saul, Saul, Tuhan memilih engkau jadi raja Israel. Engkau akan dipakai Tuhan untuk membangunkan Israel. Lalu Samuel mengatakan, Saul, kalau engkau berjalan nanti engkau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Pada saatnya engkau ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, Roh Kudus akan turun memenuhi hamba-hamba Tuhan itu, dan engkau juga akan kepenuhan dengan Roh Kudus, maka engkau akan jadi manusia lain. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Engkau akan kepenuhan Roh Kudus bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Roh Kudus yang mengurapi Saul menjadikan Saul jadi manusia lain. Apa saya yang membuat tangan Saul akan berhasil. Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi Roh Kudus akan mengubah kita menjadi manusia lain, sehingga apa saya yang kita lakukan pasti berhasil. Demikian juga dengan Daud. Daud itu juga adalah gembala. Pada saat Samuel menuangkan tabung tanduk yang berisi minyak urapan di atas kepalanya Daud. Pada saat itu Daud penuh dengan Roh Kudus. Lalu sejak Daud diurapi dengan Roh Kudus membuat Daud jadi manusia lain, berhasil. Maka dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Sejak Daud diurapi dengan Roh Kudus, saat itu juga Daud diubah jadi manusia lain. Sehingga dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Sejak Daud diurapi dengan Roh Kudus, Daud berhasil dalam segala perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Jadi kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, kita diubah jadi manusia lain sehingga kita berhasil dalam seluruh kehidupan kita. Itu rahasianya Roh Kudus. Makanya jemaat Tuhan saya kasihi, kalian harus terus diurapi dengan Roh Kudus. Roh Kudus terus memenuhi kalian sehingga kalian berhasil. Kalian jadi manusia yang lain. Dari manusia yang tidak berarti menjadi manusia yang berarti. Dari manusia yang gagal menjadi manusia yang berhasil. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita jadi naik bukan turun. Maka Daud katakan di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Sejak Daud diurapi Roh Kudus, Daud menyaksikan hal itu di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Daud bilang begini, sejak aku diurapi dengan Roh Kudus, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah, berarti berhasil. Sejak Daud diurapi dengan Roh Kudus, pialanya Daud itu
penuh melimpah roh, dan dia berhasil. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan tetap setia, rajin ke gereja sepanjang masa, terus diurapi dengan Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian supaya kalian terus haus diurapi Roh Kudus. Roh Kudus akan mengubah kita semua menjadi manusia lain. Bukan hanya Daud yang diurapi Roh Kudus menjadi manusia lain, tapi anak cucunya Daud juga. Seperti dikatakan dalam Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuh. Aku akan mencurahkan Roh Kudus kepada engkau dan anak cucumu. Jadi berkat. Kalau kita diurapi dengan Roh Kudus, anak cucu kita juga diurapi Roh Kudus, sehingga anak cucu kita diberkati seperti rumput di tengah air berhasil subur, seperti pohon gandarusa di tepi sungai subur. Demikianlah kita dan anak cucu kita yang diurapi Roh Kudus jadi manusia juga subur, berhasil. Itu dahsyat Roh Kudus. Di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala firman-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Itulah orang yang diurapi. Anak cucu kita taat kepada firman Tuhan dan kita akan diberkati. Harta benda Tuhan ada di rumah tangga kita. Selalu ada, diberkati terus. Itu dahsyat. Roh Kudus kalau mengurapi kita jadi manusia lain. Seperti katakan di Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu, tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, anak cucu kita dan keturunan kita semua penuh dengan Roh Kudus, bahkan firman Tuhan yang ada mulut kita, ada anak cucu dan keturunan kita. Di dalam Mazmur 84 ayat 10. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang keurapi. Tuh. Pandanglah wajah orang yang keurapi. Jadi kalau kita diurapi Roh Kudus, Tuhan selalu memandang wajah kita. Tuhan terus melihat kita. Tuhan memperhatikan kita. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang ku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangannya. Semua doa kita pasti dijawab Tuhan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Artinya terus dijawab Tuhan. Doa kita selalu dijawab Tuhan kalau kita diurapi terus. Elia adalah manusia biasa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi sejak Elia diurapi Roh Kudus, Elia menjadi manusia lain, berhasil. Maka Elia kalau berdoa selalu dijawab Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa, tapi sejak dia diurapi Roh Kudus, Elia jadi manusia lain. Dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun. Dan Tuhan tidak turunkan hujan 3 tahun 6 bulan, 3,5 tahun. Tidak turun hujan karena Tuhan jawab doanya Elia. Lalu Elia berdoa lagi supaya Tuhan turunkan hujan. Tuhan turunkan hujan lagi, dan maka semua pun berbuah berhasil. Itulah dia. Elia menjadi manusia lain. Sehingga doanya itu dijawab Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia bertemu dengan murid-muridnya. Dia masuk dalam suatu ruangan, semua muridnya ada di situ sedang berdoa.
tiba-tiba Tuhan Yesus muncul, mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Seperti sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus meniupkan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Lalu muridnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Tapi kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, maka dosanya akan diampuni tuh. Jadi murid-murid Yesus sejak diurapi Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus, semua menjadi manusia lain. Sehingga apa yang mereka katakan semua itu terjadi. Kalau kamu katakan dosamu diampuni, dosanya diampuni. Kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Itulah kuasa yang Tuhan berikan jadi manusia yang lain. Di dalam Yesaya 32 ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Itu proses. Roh Kudus memproses dari padang gurun menjadi kebun, kebun jadi hutan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita juga harus mengalami proses. Kalau kita diurapi Roh Kudus akan memproses kita. Seperti dikatakan dalam Kolose pasal 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Itu proses. Kita terus-menerus dibaharui Roh Kudus. Kita jadi manusia yang lain, terus-menerus dibaharui Roh Kudus supaya kita segambar dengan Yesus Kristus halik. Itu dahsyat Roh Kudus. Makanya kita semua harus jadi manusia lain, harus berhasil. Seperti katakan dalam Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Jadi Roh Kudus kalau curahkan kepada kita, Roh Kudus mentahirkan kita dari semua berhala-berhala dan kenajisan kita. Ditahirkan Roh Kudus. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Roh Kudus akan mengubah hati kita dari hati yang tidak baik menjadi hati yang baik. Dari hati yang keras menjadi hati yang lembut. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia ubah kita jadi manusia lain. Dari hati yang keras menjadi hati yang lemah lembut dan rendah hati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, Roh Kudus semua memulihkan kita supaya kita sempurna. Roh, jiwa, tubuh kita akan dipulihkan Roh Kudus jadi manusia lain sampai Tuhan sudah datang mengangkat kita. Seperti katakan 1 Tesalonika 5:23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Roh Kudus yang mengurapi kita akan memulihkan roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna, tidak bercacat, tidak bercela sampai Tuhan sudah datang mengangkat kita semuanya. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia akan ubah kita jadi manusia lain sampai roh, jiwa, tubuh kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela. Pada saat Tuhan datang, kita semua akan diangkat masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi yang dipulihkan itu adalah apa? Karakter kita, way of life kita, cara hidup kita dipulihkan Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus sebagai manusia lain. Jadi bukan orangnya yang dirubah. Misalnya jangan pikir kalau kita diurapi Roh kita akan berubah jadi orang bule. Enggak. Manusia tetap ada. Yang dirubah itu karakternya, cara hidupnya, sikap hidupnya, itu yang dirubah oleh Tuhan. Seperti di dalam proses ulat menjadi masuk dalam kepompong. Di dalam kepompong, ulat diproses keluar jadi kupu-kupu. Ulat itu sifatnya apa? Merusak, menjijikkan. Itu ulat. Tapi waktu masuk kepompong, dalam kepompong itu dia mengalami transformasi, metamorfosa, perubahan bentuk di dalam. Semua sifatnya yang menjijikkan, yang merusak, itu dimatikan di dalam kepompong. Dimatikan, dipulihkan dalam kepompong. Lalu keluar jadi apa? Kupu-kupu. Terbang. Kupu-kupu terbang. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya.
Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita akan terbang tinggi bersama dengan Yesus. Kita harus selalu penuh Roh Kudus supaya kita menjadi manusia lain. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita mau jadi manusia lain, berhasil, kita harus diurapi Roh Kudus. Siapa yang mau diurapi Roh Kudus? Kita bersama-sama. Mari kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Angkat tangan kalian. Angkat tangan saudara ke atas. Angkat tangan. Biarlah kalian minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan bilang, apalagi Bapakmu di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Mari kita minta diurapi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Kalau engkau sudah penuh Roh Kudus, mulai berbahasa roh. Silakan mulai berbahasa roh. Allah pamalama kata kuntaran. Oh Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu Tuhan, mengangkat tangan kepadamu. Kami haus diurapi dengan Roh Kudus, supaya kami menjadi manusia lain berhasil. Apa yang buat tangan kami berhasil. Oh Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus. Kami haus Tuhan. Kenapa malah kata kuntaran. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Api Roh Kudus mengalir melimpah. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Inna pamalama kata kena, roha malama kata kunta, roha malama kata nama, Eloya nama, inna malama kata kunta nama, roha malama kata kulia santa nama, nama nama menurusa, Eloy tempempa malama kata kena, oleh santa nama. Haleluya, haleluya, pamalama nama, roha malama kata kenta, inna pamalama kata, roha malama kata kenta, Hosana, Hosana, lain mana mina pem ambala para koto era neto empako sama haleluya kunsan pada mereka. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, 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 Hosana. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah mengurapi kami. Roh Kudus mengubah kami semua jadi manusia lain. Berhasil. Apa saja yang membuat tangan kami berhasil. Biarlah kami penuh melimpah kebajikan, kemurahan, berkat mengikuti kami seumur hidup kami. Karena Roh Kudus adalah pendapat lama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, kita semua akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan kalian ke atas kepada Tuhan Yesus. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima berkat daripadanya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita jadi manusia lain, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.